Shalom, salam sukacita bagi kita semua, umat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan untuk khotbah minggu tanggal 24 September tahun 2023 yang dinamakan Minggu Perdamaian. Dan sebelum kita membaca nas firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, mari kita bersatu hati, kita mohon pernyataan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini Tuhan masih berikan kami napas kehidupan yang bisa kami pergunakan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Perkaya kami Bapa di dalam iman, sehingga kami semakin tahu melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami juga memberitakan firman Tuhan serta menyebarkan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu juga memimpin hamba-Mu yang akan Engkau pakai hari ini untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kehendak Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah isinya. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Sampai demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan dengan tema perbuatan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara terlibat dalam konflik dan merasa dikhianati? Entah itu mungkin oleh saudara kandung, oleh anak, oleh orang tua, atau tetangga, atau mungkin teman sekerja saudara. Saudara dikasih Tuhan, berkonflik itu biasa.
Bahkan mungkin dengan diri kita sendiri pun kita sering berkonflik. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita setelah berkonflik. Apakah kita menyimpan amarah, diam-diam mengatur strategi untuk balas dendam, atau berusaha untuk memulihkan hubungan yang telah rusak? Saudara dikasihi Tuhan, dua anak-anak yang tengah bermain sambil menunggu dijemput orang tuanya di sekolah, awalnya bermain dengan akur, bersama-sama. Tetapi tiba-tiba mereka bertengkar karena berebut mainan. Hingga mereka saling menyakiti, saling dorong, dan salah satu dari mereka menangis. Lalu ketika sampai kedua orang tua mereka, orang tuanya itu mendapati kedua-duanya masih bertengkar. Dan orang tua dari masing-masing anak menyuruh mereka untuk bersalaman, saling meminta maaf, dan saling memaafkan. Setelah itu, salah satu dari anak tersebut, yaitu yang tadinya menangis, dibawa oleh orang tuanya ke kantin sekolah untuk membeli makanan ringan. Sesampainya di kantin, anak yang dibawa ke kantin itu membeli 2 coklat. Ibunya heran, lalu bertanya, yang satu untuk siapa? Jawab si anak, ternyata coklat yang satu lagi itu dia beli untuk temannya tadi. Teman yang telah membuat dia menangis, teman yang telah berkonflik dengan dia dalam berebut mainan. Begitu cepatnya dia melupakan apa yang telah terjadi, yang membuat mereka bertengkar dan bahkan membuat dia menangis. Tidak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Begitulah anak-anak ya. Anak-anak dengan cepat melupakan dan mengampuni. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa secara umur? Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita mau berbuat baik setelah terlibat konflik dengan seseorang? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terus menjaga perdamaian? Mari mendalami apa kata firman Tuhan tentang berdamai melalui nats ini tadi. Saudara dikasih Tuhan, kitab Kejadian 33 yang berbicara tentang kisah Yakub dan Esau. Ini sudah sangat akrab dan sering kita dengar. Ya. Bagaimana hubungan dua saudara kandung yang rusak karena keinginan salah satu dari mereka, yaitu Yakub, mendapat hak kesulungan. Yakub menginginkan hak kesulungan Esau dan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Dia bahkan memanfaatkan keadaan Esau yang lapar, lalu menawarkan semangkuk kacang merah untuk ditukar dengan hak kesulungan. Lalu keinginannya itu juga dilancarkan oleh ibunya Ribka dengan memanfaatkan keadaan bapaknya Ishak yang matanya sudah kabur. Yakub dipakaikan kulit domba di tangannya agar dikira Esau. Dan setelah mendapat berkat dari ayahnya sebagai anak sulung, Yakub pun melarikan diri dari Esau karena dia takut dan dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apa yang diperbuat Yakub tentu bukan hal yang mudah untuk dilupakan oleh Esau. Dan wajar bila Esau dendam, bahkan berniat membunuh adiknya itu tertulis dalam Kejadian 27 ayat 41, di mana Esau sangat menginginkan nyawa Yakub. Dan 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke kampung halamannya, yang sekaligus juga pasti akan bertemu dengan saudaranya Esau. Bisa kita baca dalam kitab Kejadian 31 ayat 3, Tuhan memerintahkan Yakub kembali. Dan dalam nats yang telah kita baca dari pasal 33 ini,
Diceritakanlah kronologis pertemuan kembali antara dua orang bersaudara ini. Bagaimana Yakub melihat Esau datang beserta 400 orang yang diperkirakan adalah tentara-tentara. Tentu saja ada rasa takut yang menghantui Yakub. Karena itulah perasaannya selama 20 tahun. Takut. Ya. Dan nampak dari respon Yakub di mana kemudian dia menempatkan istri dan anak-anaknya di belakang setelah para budak perempuan. Dan istri yang paling dikasihinya beserta anaknya yaitu Rahel dan anaknya Yusuf itu berada di paling belakang. Kenapa? Karena dia pikir Esau akan memerangi, ya, akan menyerang mereka. Dan kalaupun itu terjadi, strategi Yakub ini memberikan kemungkinan untuk anak dan istrinya berlari, sehingga bisa ada kemungkinan untuk selamat dari Esau. Dari sini kita bisa merasakan bahwa orang yang punya kesalahan itu pasti selalu ketakutan karena dihantui oleh rasa bersalahnya. Yakub takut kalau Esau menyerangnya dan keluarganya. Apalagi dia lihat Esau diiringi 400 orang ya, tidak tanggung-tanggung. Dan kalau kita baca di Kejadian 32 pun diceritakan betapa takutnya Yakub untuk kembali. Karena dia pasti berjumpa dengan Esau. Dia takut Esau akan membunuhnya beserta anak-anak dan istrinya. Itu sebabnya dia berdoa agar Tuhan melepaskannya dari Esau. Tapi ketakutan Yakub tidak membuat dia lari dari perintah Tuhan. Melainkan dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kembali ke kampung halaman dan bertemu dengan Esau. Ketika dia bertemu dan melihat Esau, dia pun sujud sampai ke tanah 7 kali. Dia mendekat ke Esau. Lalu apa respon Esau? Esau pun berlari mendekati Yakub adiknya itu, memeluk serta menciumnya, dan mereka pun bertangis-tangisan. Terjadilah rekonsiliasi, perdamaian antara dua bersaudara setelah bertahun-tahun mereka tidak berjumpa dan tidak saling menyapa. Ternyata untuk membuka pintu perdamaian hanya butuh usaha, yaitu mendekat. Yakub mendekat, Esau mendekat. Kedua pihak sama-sama mendekatkan diri. Dan kedua-duanya sama-sama merendahkan diri. Maka terjadilah perdamaian. Yakub membawa persembahan kepada Esau berupa 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, domba jantan, unta-unta, lembu, keledai, dan seterusnya. Itu tercantum dalam Kejadian 32 ayat 14 sampai 15. Itu bukti bahwa dia telah membuka hati untuk meminta maaf kepada Esau. Lalu apa pesan dari kisah ini? Saudara dikasih Tuhan, proses perdamaian antara Yakub dengan Esau ini mengingatkan kita beberapa pesan bahwa tidak ada permusuhan yang tidak bisa berdamai kalau ada yang pertama, inisiatif. Tidak ada permusuhan yang tidak bisa diperdamaikan kalau ada inisiatif. Inisiatif Yakub untuk datang mendekat kepada Esau menunjukkan penyesalan dan permohonan maafnya kepada Esau. Dengan inisiatifnya itu yang diikuti dengan persiapan yang baik, dia datang tidak dengan tangan kosong. Tetapi dia juga membawa oleh-oleh atau yang dikatakan persembahan yang terbaik dia berikan. Sebagai tanda bahwa ia datang dengan niat yang baik. Hubungan yang telah rusak
yang sudah pasti menimbulkan kecurigaan di hati masing-masing, baik Yakub maupun Esau. Itu sama-sama saling curiga. Nampak dari pertemuannya, Esau bawa 400 orang, ya. Untuk apa? Yakub juga mengatur barisan anak dan istrinya. Untuk apa? Kedua-duanya saling curiga. Takut kalau mereka akan berperang. Tetapi Yakub berinisiatif untuk sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Tanda hormatnya kepada Esau. Dan itu menjadi sebuah kepastian bagi Esau bahwa Yakub datang bukan untuk berperang, melainkan untuk berdamai. Itu sebabnya Esau berlari mendapatkan Yakub, lalu memeluk Yakub. Tidak ada lagi dendam di hati. Itu yang terjadi karena adanya inisiatif. Maka saudara dikasih Tuhan, milikilah inisiatif untuk menciptakan perdamaian, untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Dan yang kedua, tidak ada permusuhan yang tidak bisa diperdamaikan ketika ada rasa sadar akan kesalahan. Rasa bersalah dan rasa takut yang ada dalam diri Yakub, ia sadari itu adalah kesalahannya. Sehingga dia tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dia merendahkan diri dan mengaku kesalahan kepada Tuhan. Lalu dia pun memohon agar Tuhan menggerakkan hati Esau untuk melepaskannya, untuk mengampuninya. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 32 ayat yang ke-10. Artinya, perdamaian akan tercipta ketika kita mengandalkan Tuhan. Jangan lupa libatkan Tuhan. Ketika kita sudah sadar kita bersalah, kita berniat untuk minta ampun, mohon maaf, maka doakanlah, minta Tuhan bekerja. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia berdoa mengaku salah kepada Tuhan. Sehingga ketika Yakub berjumpa dengan Esau, dia melihat ada wajah Allah di wajah Esau, ayat 10. Itu tanda bahwa Tuhan bekerja di dalam diri Esau. Maka jangan lupa berdoa. Ketika saudara saat ini berada di tengah rasa bersalah dan sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan, berdoalah. Ketiga, Yakub rela berkorban demi mendapatkan pengampunan dari Esau. Bukan hanya berkorban harta, ya. Dia bukan hanya membawa kambing, domba, unta, dan lembu. Tetapi dia juga berkorban harga diri. Dia sujud sampai ke tanah. Itu hanya dilakukan oleh hamba kepada tuannya. Tetapi Yakub tidak gengsi. Dia rela berlaku seperti hamba kepada tuannya. Sujud sampai ke tanah. Sampai 7 kali bahkan. Untuk menunjukkan rasa penyesalannya. Jadi untuk menciptakan perdamaian itu butuh pengorbanan. Harus mengenyampingkan gengsi. Dan ingat, sebelum terjadi konflik, harusnya dari awal pun kita sudah mau berkorban. Berkorban dalam mengelola keinginan-keinginan daging. Ingat bahwa hubungan Yakub dan Esau itu retak akibat keinginan-keinginan Yakub untuk mendapat hak kesulungan. Jadi kalau ada keinginan daging yang menguasai hati saudara, dan itu pasti akan merugikan orang yang ada di sekitar saudara, hentikan. Berkorban perasaan, berkorban keinginan demi mencegah terjadinya konflik. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum terjadi konflik yang membuat hati terluka, berkorbanlah dengan cara kendalikan keinginan dagingmu. Maka yang terakhir, perdamaian terjadi kalau kedua-dua pihak
bersedia untuk membuka hati. Hubungan yang telah rusak itu bisa pulih meski sudah berpuluh-puluh tahun rusak. Dengan syarat apabila kedua pihak sama-sama mengaku salah dan mengasihi satu sama lain. Jadi kedua-duanya harus sama-sama ada usaha. Tidak bisa hanya seorang. Tidak bisa hanya satu pihak. Tetapi kedua-duanya harus sama-sama bersedia membuka hati. Barulah tercipta perdamaian. Maka di minggu perdamaian ini, kita diingatkan untuk mengusahakan perdamaian dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Dalam hubungan sosial kita, baik itu dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan rekan kerja kita, ya, atau dengan teman satu persekutuan, teman satu STM, dan lain-lain. Itu rentan terjadi konflik. Dan ada banyak hal-hal yang bisa memicu amarah serta permusuhan antara kita dengan orang di sekitar kita. Contohnya, ya, ketika kita punya tetangga kita itu selalu ribut, sukanya karaoke siang malam, atau dengan sengaja membuat atap rumahnya melewati pagar tembok rumah kita, sehingga ketika hujan tembok kita menjadi berlumut, ditambah lagi curah hujan dari atap rumahnya itu jatuh ke halaman rumah kita dan membuat banjir. Hal-hal yang begini itu membutuhkan hikmat dari Tuhan. Orang yang tidak berhikmat sudah pasti akan emosi, marah, tidak mampu mengelola perasaan, dan tidak bisa berinisiatif membuka percakapan dengan benar. Maka yang kita butuhkan adalah hikmat dari Tuhan, supaya tidak terjadi pertengkaran. Di samping itu, dalam hubungan sosial kita dengan siapa saja, kita kerap kali dikuasai oleh rasa ego, merasa benar sendiri, keras hati, menutup diri kalau ada yang tidak cocok di hati, atau bahkan kita dendam pada orang yang telah menyakiti kita. Itu sifat-sifat manusiawi. Tetapi iman itu memampukan kita memiliki sifat keilahian. Bagaimana sifat keilahian? Roma 5 ayat 6-11 menceritakan bagaimana Kristus yang rela berkorban nyawa untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, supaya manusia beroleh pengampunan dari Allah. Itu inisiatif dari Allah. Melalui Kristus, manusia diperdamaikan. Dengan diperdamaikannya Allah dengan manusia, maka manusia akan memiliki sifat Allah, yaitu kasih. Dengan iman kepada Tuhan, kita dimampukan memiliki kasih. Jadi mari perkuat dulu iman kita. Dengan kedewasaan iman, kita akan mampu memiliki sifat-sifat Allah. Dengan kedewasaan iman, kita bisa mengelola perasaan kita, sehingga mampu mengampuni orang yang bersalah, sehingga mampu meminta maaf tanpa rasa gengsi apabila kita melakukan kesalahan. Iman membuat kita bijak dan tetap mampu melakukan perbuatan baik meski kita disakiti. Ingat, kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi mengatakan, mengampuni adalah ciri orang yang kuat. Orang yang lemah tidak akan pernah mengampuni. Jadi, untuk menjadi orang yang kuat, untuk bisa mampu mengampuni, milikilah relasi dengan Kristus. Hubungan darah bukan jaminan tidak ada konflik. Tetapi orang yang beriman akan diberi hikmat menjaga hubungan, baik itu dengan saudara-saudara maupun dengan orang lain. Iman memampukan kita juga untuk terus berbuat baik. Dan marilah kita sama-sama membangun iman kita, supaya kita bisa sama-sama berinisiatif untuk menciptakan perdamaian. Kita bisa sama-sama menyadari kesalahan kita. Kita bisa sama-sama menguasai dan mengendalikan keinginan hati kita.
supaya kita bisa saling mengasihi dan sama-sama melakukan perbuatan baik. Kiranya Roh Tuhan menguasai hati kita dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup renungan kita dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan masih ingatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, memperkuat iman kami, sehingga kami mampu mengendalikan keinginan-keinginan duniawi kami, mampu mengalahkan ego kami, dan berinisiatif untuk menciptakan perdamaian. Ajar kami Bapa pribadi lepas pribadi, supaya sebagai sesama umat percaya, kami sama-sama berinisiatif menciptakan perdamaian. Kami sama-sama berinisiatif melakukan perbuatan baik, sehingga kehidupan kami yang penuh damai menjadi inspirasi bagi dunia ini. Kehadiran kami bisa menjadi garam dan terang yang berguna, bermanfaat bagi dunia ini. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan memohon hikmat Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.